Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arsy dari Ilmu Komunikasi Visip Untak Surabaya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori dekonstruksi Derrida. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang apa itu teori dekonstruksi Derrida, ada baiknya kita mengetahui tentang sejarah dari pencetus teori dekonstruksi, yaitu Jacques Derrida. Jacques Derrida adalah seorang keturunan Yahudi. Dia lahir di Aljazair pada tanggal 15 Juli 1930 dan meninggal di Paris, Prancis pada tanggal 8 Oktober 2004. Dan beliau merupakan tokoh yang dianggap pengusung teori dekonstruksi dalam filsafat postmodern. Dan beliau mendapat gelar honoris causa dari Universitas Cambridge dan terinspirasi dari pemikiran Edmund Husserl dan De Saussure, dan beliau juga merupakan filsuf postmodern yang melahirkan teori dekonstruksi. Nah, apa sih relasi dari teori dekonstruksi dengan teori postmodern? Ketika kita berbicara tentang teori dekonstruksi, kita juga berpikir tentang postmodern. Kenapa? Karena karakteristik metodologi paling dasar, paling esensial dari postmodern, poststruktural, dan postparadigmatik yaitu mendekonstruksi. Nah, dekonstruksi ini mewarnai teori-teori kontemporer seperti misalnya resepsi sastra, interteks, feminisme, postkolonialisme, dan narratologi, dan juga poststrukturalisme. Apa itu teori dekonstruksi? Jadi teori dekonstruksi itu merupakan teori yang menjelaskan gejala-gejala kebudayaan kontemporer, terutama dalam studi kultural. Nah, semua ini berawal dari kritik Derrida tentang strukturalisme. Nah, strukturalisme ini merupakan paham di mana semua hal yang ada di dunia ini, segala paham yang ada di dunia ini merupakan terstruktur. Nah, dekonstruksi ini dapat dikatakan sebagai cara untuk membongkar, memecah pola pikir strukturalisme. Metode ini merupakan cara yang tepat untuk memahami pluralisme atau keberagaman budaya. Nah, strukturalisme ini berasal dari bahasa, yang mana bahasa merupakan sistem tanda yang mengekspresikan ide. Jadi tanda ini merupakan hubungan antar penanda dan petanda. Teori ini muncul karena pengamatan Derrida. Jadi beliau itu mengamati suatu objek, mengamati suatu teks, dan beliau melihat bahwa ada perbedaan makna, perbedaan tafsiran dari suatu objek atau suatu teks. Nah, menurut Derrida, perasaan kognitif terselip, pikiran dan makna mengambang, berkeliaran di antara kemungkinan yang berbeda-beda. Mereka tidak tetap, tetapi bervariasi dan bergerak. Makna dapat tergelincir bila Anda membaca suatu teks. Kata-kata dapat diberi tafsiran berbeda-beda, dan teks dapat selalu dibaca dengan cara yang baru. Nah, setiap orang itu dapat memaknai suatu teks dengan pandangannya masing-masing. Jadi setiap orang itu nggak mungkin memiliki pemaknaan yang sama terhadap suatu teks atau suatu hal. Pemaknaan makna suatu teks ini dapat bervariasi, berubah-ubah dari waktu ke waktu. Banyak sekali makna yang terkandung dalam suatu teks, dan ini yang disebut tergelincir. Makna dari suatu teks dapat berubah dan bergantung pada siapa yang memaknai dan juga kapan hal itu dimaknai. Jadi dalam teori dekonstruksi Derrida ini kita diberi kebebasan untuk memaknai suatu hal, memaknai suatu teks. Jadi nggak ada yang namanya satu makna yang pasti, yang absolut, yang tetap. Jadi ini dapat juga disebut sebagai teori dekonstruksi ini mendukung kita untuk menjadi orang yang kritis, untuk melakukan kritik terhadap teks. Lalu ada yang namanya istilah difference. Nah, dalam teori dekonstruksi Derrida ini kita mengenal adanya istilah difference yang terdiri dari yang pertama yaitu to differ, yang kedua yaitu to differ. To differ ini artinya untuk membedakan. Lalu yang to differ itu untuk menunda, mendelay. To differ. Sebelumnya dalam teori strukturalisme itu kita mengenal yang namanya perbedaan itu memiliki sifat oposisi biner dan bersifat hierarkis. Jadi perbedaan ini sangat berbeda ya, sangat jauh sekali perbedaannya, dan itu menimbulkan yang namanya hierarki, yaitu ada yang paling unggul dan ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang buruk gitu. Nah,
Contohnya misalnya nih, hidung mancung itu lebih baik, lebih cantik daripada hidung pesek, kayak gitu. Itu yang ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk. Atau misalnya kulit putih itu lebih baik, lebih cantik, lebih keren, lebih bagus lah daripada kulit hitam. Nah itu contohnya oposisi biner dan memiliki hierarkis, memiliki kedudukan, ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk gitu. Nah, kabar baiknya dalam teori dekonstruksi Derrida ini teori oposisi biner itu tidak berlaku. Jadi nggak ada yang namanya hidung mancung itu lebih cantik daripada hidung pesek. Nggak ada yang namanya kulit putih itu lebih baik daripada kulit hitam. Jadi dalam teori dekonstruksi Derrida ini semuanya sama, semuanya rata, semuanya sejajar karena itu bergantung pada pemaknaan yang berbeda-beda dan kita diberi kebebasan untuk memaknai itu. Kita boleh memaknai hal bergantung pada siapa yang memaknai itu. Jadi kita diperbolehkan untuk kritis terhadap pemaknaan suatu hal. Nah, perbedaan makna yang muncul itu terjadi akibat adanya penundaan terhadap pemaknaan suatu teks. Pemaknaan suatu teks yang ditunda ini dapat menimbulkan perbedaan-perbedaan makna seiring dengan berjalannya waktu dan tergantung di mana kita berada, kapan kita berada, seperti itu. Jadi difference ini menolak adanya suatu pemaknaan yang absolut, yang tunggal, yang utuh. Jadi ketika kita menunda untuk memaknai sesuatu pasti ada yang berubah, nggak mungkin sama. Ketika kita membaca cerita, ketika itu kita misalnya masih SD, kita membaca cerita. Nah, ketika kita baca lagi cerita yang sama, itu pasti berbeda maknanya. Ketika kita udah SMA gitu, pasti berbeda maknanya. Nah, ketika kita memaknai suatu film misalnya, ketika kita nonton film, katakanlah film Mulan, waktu itu kita masih SD, kita melihatnya, wah ini perempuan cantik sekali, dia bisa bertarung. Nah, kita nggak tahu nih maksudnya dia bertarung apa, pokoknya dia bertarung gitu. Nah, ketika kita nonton lagi film Mulan ini, ketika kita udah SMA, itu pasti maknanya berbeda. Oh ternyata Mulan ini dia bertarung karena si bapaknya nggak bisa bertarung kayak gitu. Nah itu merupakan pemaknaan yang lain lagi kan, karena kita melakukan penundaan. Nah seperti tadi contohnya makna cantik itu juga dapat berubah. Cantik hidung yang mancung itu belum tentu cantik juga loh. Ada yang hidungnya mancung tapi nggak cantik. Ada juga yang hidungnya pesek tapi ternyata cantik. Dan itu maknanya sangat beragam, sangat bervariasi, bergantung siapa yang memaknai, bergantung kapan itu dimaknai. Jadi bahasa itu tidak stabil, struktur itu tidak stabil, dan makna itu tidak stabil. Jadi teori dekonstruksi Derrida ini sulit untuk didefinisikan. Jadi Derrida sendiri juga dia menganggap bahwa teori ini memang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Jadi beliau membagi menjadi dua teori dekonstruksi Derrida ini, menjadi yang pertama sisi pusat atau sentral, yang kedua sisi tepi atau sisi periferal. Contohnya ketika ada tragedi Twin Tower yang ditabrak sama pesawat. Nah, sisi pusatnya itu ketika Twin Tower ini ditabrak, ya sudah ditabrak aja. Itu yang terjadi, aksidennya ya seperti itu. Kemudian yang sisi tepinya, sisi periferalnya itu beliau melihat bahwa terjadi perubahan sosial, terjadi pembaruan sistem keamanan di negara-negara seperti Eropa dan Amerika Serikat kayak gitu. Jadi tidak melihat suatu hal yang utama, tapi dia juga kritis melihat hal yang lain atau hal yang di tepi. Nah, teori dekonstruksi Derrida ini juga berbicara tentang bahwa ketika kita menurunkan suatu ilmu pengetahuan, ketika ilmu pengetahuan tersebut diturunkan, maka tafsiran makna dari ilmu pengetahuan tersebut pasti juga terkikis istilahnya, atau nggak mungkin 100% sama yang diturunkan, yang diwariskan kepada generasi penerus, itu tidak mungkin sama. Jadi misalnya pemikiran Plato pada masa itu, pemaknaan yang dimaknai oleh orang-orang pada masa itu pasti berbeda dengan pemaknaan orang-orang yang ada di zaman sekarang. Kesimpulannya, teori dekonstruksi Derrida ini merupakan teori di mana kita memaknai suatu hal dan makna yang muncul itu berbeda. Teks yang kita baca dapat memiliki makna yang berbeda-beda dan beragam. Ketika kita melakukan penundaan terhadap pemaknaan teks tersebut, maka makna dari teks tersebut juga berbeda. Jadi kita akan selalu menemukan cara yang baru untuk memaknai suatu teks tersebut atau suatu hal, ya. Dan kita juga dibebaskan untuk memaknai suatu hal. Jadi teori dekonstruksi Derrida ini ingin mengajak kita untuk berpikir secara kritis, untuk tidak hanya melihat hal sebagai pusatnya saja atau sisi sentralnya saja, tapi juga sebagai tepinya, melihat apa yang ada di tepi, yaitu berpikiran kritis. Dan suatu hal itu nggak mungkin mempunyai makna yang absolut. Jadi pasti ada beragam makna yang berbeda dari suatu hal itu. Nah, itu tadi adalah teori dekonstruksi dari Derrida. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.